Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan pendapat kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Vanessa Adelia Pinarko dengan NIM 1312203 Perkenalkan, nama saya RR Britania Rahul Iglesia dengan NIM 13122000039. Perkenalkan, nama saya Firnia Sanda dengan NIM 13122000041. Selayang pandang kasus Rohingya. Konflik agama di Myanmar antara Islam dan Buddha dikenal dengan konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Meskipun konflik terjadi di internal Myanmar, konflik ini membawa dampak bagi dunia internasional, terutama negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Di negara bagian Rakhine, Myanmar, terdapat lebih dari 1 juta orang Rohingya yang sebagian besar merupakan kelompok etnis Muslim yang sudah turun-menurun hidup di wilayah tersebut. Di sisi lain, sebagian besar penduduk Myanmar adalah penganut agama Buddha. Awal pemicu konflik kekerasan etnis Rohingya terjadi pada bulan Juli tahun 2012 dan terus menjadi perbincangan dunia internasional hingga sekarang. Etnis Rohingya mengungkapkan bahwa mereka telah diperlakukan dengan buruk oleh pemerintah dan militer Myanmar selama bertahun-tahun. Sementara pemerintah Myanmar menyatakan bahwa orang Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh yang tidak memiliki tempat di Myanmar. Oleh karena itu, pemerintah tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Mereka tidak bisa mendapatkan perawatan medis, sekolah, dan layanan dasar yang sama. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahkan menggambarkan etnis Rohingya sebagai salah satu populasi yang paling teraniaya di dunia. Kejadian tersebut menyebabkan terjadinya pemberontakan dan perlawanan hingga perlakuan tindak kekerasan yang terdiri dari pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah, dan pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal etnis Rohingya. Sehingga dapat dikatakan, tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, karena etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah Myanmar, mereka melarikan diri dan mengungsi ke negara-negara tetangga. Apa itu pengungsi? Pada dasarnya, pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan. Dalam arti lain, pengungsi adalah individu atau sekelompok individu yang mencari bantuan berupa perlindungan dan suaka dari negara. Dalam hubungan internasional, definisi pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Secara singkat, menurut Konvensi 1951, pengertian pengungsi adalah individu atau sekelompok individu dari peristiwa yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini publik, berada di luar negara kewarganegaraannya, dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal. Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang termasuk tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau kembali ke negara itu. Dasar hukum pengungsi di Indonesia. Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri
Menurut Pasal 3 Perpres 125/2016, penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Polhukam yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan meliputi A. Penemuan, B. Penampungan, C. Pengamanan, D. Pengawasan keimigrasian. Selain itu, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka dan pengungsi. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum kebiasaan dan praktik internasional. Walaupun Indonesia memiliki hukum positif tentang pengungsi, berdasarkan laman UNHCR, Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Lantas, mengapa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967? Apa arti dari konvensi? Konvensi sendiri berasal dari kata convention, yang merupakan suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan pengertian konvensi. Dalam kebiasaan ini timbul dan dipelihara dengan baik dan dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Dalam pelaksanaannya, suatu konvensi tidak diatur dalam sebuah konstitusional. Dengan kata lain, konvensi merupakan suatu aturan yang diterima secara hukum oleh suatu negara dan dilakukan secara berulang-ulang meskipun tidak tertulis. Konvensi dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Kekosongan yang dimaksud di sini adalah mengatur atau memberikan arahan terkait penyelenggaraan negara di mana prosedur kekuasaan atau suatu kewajiban belum ada dalam undang-undang tertulis. Alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. Pertama, perlu diketahui bahwa jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi 1967. Misalnya, yang pertama Pasal 4 kebebasan beragama, yang kedua Pasal 17 hak untuk bekerja dan menerima upah, yang ketiga Pasal 21 hak untuk memiliki rumah, yang keempat Pasal 22 hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Secara yuridis, bagi Indonesia ada beberapa pasal dalam konvensi yang dinilai sulit untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, Pasal 17 Konvensi 1951 menuntut negara pihak untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi. Di sisi lain, Indonesia adalah negara berkembang dan masih memiliki angka pengangguran yang cenderung tinggi. Kemudian, dalam Pasal 21 Konvensi 1951, terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi, padahal masih terdapat angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, terdapat daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, terdapat ketentuan lain dari beberapa pasal Konvensi 1951 yang jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berpotensi menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 22 dan Pasal 4 Konvensi 1951. Maka, menurut hemat kami, alasan pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dirasa karena adanya kepentingan nasional yang akan sulit tercapai apabila pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kedua, pada dasarnya hukum internasional menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan negara. Menurut Malcolm and Shaw, suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal yang pada pokoknya termasuk dan urusan atau permasalahan dalam negeri lain. Tiap negara diberikan bebas untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahan tersebut secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun di atas prinsip kedaulatan. Urusan atau permasalahan tersebut misalnya menyangkut penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya, dan sistem kebijakan luar negeri suatu negeri. Ketiga,
Menurut Sevriani, dalam hukum internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat memaksakan suatu aturan internasional. Dengan demikian, menurut hemat kami, tidak ada negara yang berhak memaksa Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Walau demikian, sebagai informasi, semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum. Karena konvensi tersebut sudah menjadi jurisprudence, norma hukum nasional umum yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan, dan tidak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasan terancam. Apa itu UNHCR? United Nations High Commissioner for Refugees merupakan sebuah badan pengungsi dunia yang diberi mandat oleh PBB untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi bagi keadaan buruk para pengungsi internasional. Disarikan dari UNHCR Indonesia, walaupun Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi, pemerintah memberi kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mendapat mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Perlindungan yang diberikan UNHCR dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindungi dari revolumen perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka, di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan. Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individu dapat dikeluarkan. Berkaitan dengan kasus pengungsi Rohingya di Indonesia, UNHCR Indonesia membantu pemerintah dalam menangani masalah pengungsi dan membantu mencari solusi bagi pengungsi. Selama pengungsi Rohingya tinggal di Indonesia, UNHCR berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dan mereka dapat hidup bermartabat. Sekian pendapat yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.